NPM 2286000050. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Dalia Nanda dengan NPM 2286000062. Di sini saya bertugas sebagai pemateri yang akan membawakan tentang permainan City Shop Game. Nama saya Yasufia Rahab dengan NPM 2286000072. Di sini saya sebagai pemateri yang menjelaskan tujuan permainan dan mengaitkan game City Shop Simulator dengan psikologi kepemimpinan. Game yang menjadi contoh dari business simulation game yang kedua adalah City Shop Simulator. Jadi City Shop Simulator ini adalah jenis permainan simulasi di mana pemain mengambil peran sebagai pengelola atau pemilik toko untuk mengubahnya menjadi supermarket yang lebih besar dan sukses lagi. Game ini hanya terdiri dari satu orang yang akan mengendalikan semua kegiatan di supermarket, baik dari pengelolaan barang, keuangan, dan lain sebagainya. Adapun alur dari game ini adalah di awal game di hari pertama, individu tersebut ini mendapatkan sebuah toko kecil yang belum ada apa-apa sama sekali. Hanya satu rak, terus tempat barangnya dan meja kasir. Dan di awal game juga hanya diberi modal sebesar 100 US dollar. Di video yang tertera terlihat itu level 9 karena memang game sudah pernah dimainkan. Namun di awal game memang hanya ada satu rak, meja kasir, dan uang sebesar 100 US dollar. Dari uang tersebut, individu ini terserah menggunakan uang tersebut itu untuk membeli apapun, baik itu modifikasi ruangan seperti mengubah interior, cat dinding, ataupun pilihan lantai, ataupun menciptakan ruang unik yang akan menarik perhatian dan menarik pengunjung, atau membeli tempat untuk meletakkan barang seperti rak dan lemari es, atau membeli bahan atau barang-barang yang akan dijual. Dalam hal ini perlunya keterampilan dalam mengatur produk, menyajikan barang berdasarkan kebutuhan dan preferensi mereka untuk menarik pelanggan. Setelah membeli bahan produk yang akan dibeli, maka individu harus menentukan harga penjualan yang tidak merugikan dan harus menguntungkan. Dalam game ini juga akan diberi saran harga penjualannya, dan sebagai pemilik supermarket, si individu ini bisa tidak mengikuti harga saran, tetapi bisa ditambah sedikit harga penjualannya agar supermarket mendapat keuntungan yang lebih lagi. Tidak boleh juga terlalu tinggi harganya. Dan hal ini perlunya pengelolaan yang efisien dengan membeli barang-barang yang sangat dibutuhkan. Karena apabila uang modal yang diberikan habis, maka uang tersebut tidak akan muncul lagi. Untuk mendapatkan uang lagi untuk membeli barang-barang yang lain agar supermarketnya berkembang, maka si individu ini harus melakukan penjualan barang yang ada sudah dibeli sebelumnya di supermarket tersebut. Semakin baik toko terorganisir, maka semakin banyak pelanggan yang puas dan pendapatan yang akan diperoleh pun meningkat. Secara bertahap, seiring dengan meningkatnya level supermarket, maka individu akan dapat memperluasnya dengan membeli ruang tambahan dan lisensi untuk produk baru, namun hanya dibatasi oleh keuangan si individu. Dalam game ini juga pemilik supermarket harus melakukan pemantauan perubahan harga, analisis permintaan dari konsumen, menyesuaikan pilihan pemilik toko dengan kebutuhan pelanggan agar supermarket dapat berkembang menjadi supermarket yang lebih besar dan sukses lagi. Adapun ketentuan dalam game City Shop Simulation yaitu pertama, si pemilik supermarket harus bisa mengolah sebaik mungkin uang modal yang telah diberikan. Yang kedua, pemberian harga tidak boleh terlalu tinggi dan terlalu rendah dari harga yang disarankan. Yang ketiga, toko dapat dibuka dari mulai jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Yang keempat, kembalian uang pelanggan harus sesuai dengan nominal yang telah tertera di monitor. Yang kelima, barang yang telah habis dapat direpil dengan cara membelinya sesuai dengan keuangan selama hasil penjualan. Yang keenam, menempatkan segala benda harus sedemikian rapi agar dapat menarik perhatian pelanggan. Yang ketujuh, memperhatikan masukan pelanggan seperti barang apa yang sudah habis, barang yang konsumen butuhkan namun tidak ada, dan harga barang yang terlalu tinggi. Dan yang kedelapan itu
kotak tempat barang yang sudah habis, yang sudah kosong dibuang pada tempat sampah. Yang ke-9 itu ada sistem ekonomi di game seperti uang dan sumber daya. Sumber daya itu seperti karyawan. Dan yang 10, pemain harus menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran. Dan yang terakhir, ada tujuan atau misi yang harus dicapai. Adapun item yang game City Shop ini yakini, yang pertama itu seperti toko sederhana, yang kedua berbagai jenis barang dagangan atau produk dapat dijual kepada pelanggan, yang ketiga rak dan kulkas tempat penyimpanan barang dagangan, yang keempat meja kasir sebagai tempat transaksi pembelian, yang kelima ruangan kosong sebagai tempat istirahat, yang keenam peralatan dan dekorasi untuk meningkatkan daya tarik toko seperti lampu dan lainnya. Yang ketujuh, adanya tempat sampah sebagai tempat pembuangan kotak yang kosong dan tidak terpakai. Yang kedelapan, dan yang terakhir, adanya tempat parkir yang memudahkan akses warga ke toko. Yang terakhir itu ada voucher diskon agar menarik banyak pelanggan datang ke toko tersebut. Tujuan dari game City Shop Simulator ini yaitu yang pertama, membangun dan mengembangkan toko yang sukses dan menguntungkan. Yang kedua, mengelola sumber daya dengan efektif, termasuk stok barang, keuangan, dan karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendapatkan pasar yang lebih besar. Dan yang terakhir, menghadapi tantangan dan persaingan dari toko-toko lain di kota. Kaitannya yang pertama pada pengambilan keputusan. Si pemilik toko dilatih untuk melakukan tindakan pengambilan keputusan seperti saat dalam menentukan harga, mengelola stok, dan merespons umpan balik pelanggan, yang dimana hal ini mencerminkan salah satu aspek dalam kepemimpinan, yaitu membuat keputusan yang tepat terhadap karyawan. Yang kedua, manajemen sumber daya. Si pemilik toko mengelola modal dan sumber daya lainnya seperti waktu dan barang dagangan dalam game, yang dimana hal ini mencerminkan kemampuan seorang pemimpin dalam mengatur sumber daya bisnis agar efektif dan efisien. Yang ketiga, komunikasi dan empati. Pemilik toko mendengarkan dan merespon masukan pelanggan. Hal ini penting bagi seorang pemimpin untuk membangun hubungan yang baik dengan karyawan dan pelanggan. Dan keempat, yaitu pengembangan strategi. Pemilik toko juga merencanakan penataan toko dan pengelolaan persediaan. Hal ini penting dalam mencapai tujuan jangka panjang.